warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tatma'innu biha qulubuna wa tarfa'una ila mardatillahi 'azza wa jalla. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa hadhihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Fa salatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istamsaka bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya, tarawih, witir yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat kepada kita. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa mempergunakannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Izinkan beberapa saat ya sembari kita niat i'tikaf untuk sama-sama mendengar satu dua ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Ini karena di sini banyak syabab ya, kita bercerita hari ini ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jam ya. Kemudian riwayat ini dihasankan atau sebagian para ulama juga mensahihkan ya. Di antara yang mensahihkan riwayat ini adalah Syekh Albani dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dalam sebuah perjalanan, mungkin bisa dikatakan dari Mekah menuju ke Madinah ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana musafir lainnya sempat kehabisan bekal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di tempat A'rabi. A'rabi ini dalam bahasa kita itu Arab Badui ya, orang yang ya kalau di Arab itu orang yang hidup di gurun. Mungkin kalau daerah kita yang hidup di gunung ya, A'rabi, Arab Badui. Singgah di Arabi, kemudian sang Arabi ini pun mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kehabisan bekal makanan ya. Kemudian Arabi ini masuk ke dalam rumahnya atau khemahnya, mengeluarkan terbaik makanan yang ada di sisinya, kemudian memerah susu dari ternaknya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati hidangan yang diberikan Arabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat puas dengan khidmat yang diberikan oleh Arabi ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Arabi sambil berpamitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza ataitumul Madinah fa'tini." Wahai Arabi, jika suatu saat engkau datang ke kota Madinah, maka jumpailah aku. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah. Kemudian beberapa hari berikutnya Arabi ini pun datang ke kota Madinah ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau ada beberapa sahabat yang sedang duduk bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun ketika melihat Arabi ini, beliau masuk ke rumah beliau ya, mengeluarkan makanan terbaik, minuman terbaik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas khidmat yang diberikan oleh Arabi ini ya. Kemudian ketika Arabi ini sudah puas dengan balasan khidmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya Arabi salni." Ya, atau dengan kalimat yang semisal dengannya. "Wahai Arabi, mintalah sesuatu kepadaku." Ya. Maka Arabi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu dabbatan arkabuha." Ya Rasulullah, aku menginginkan seekor binatang yang aku bisa jadikan untuk tungganganku, kendaraanku. Ya.
Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata belum puas dengan permintaan yang diminta oleh Arabi ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Arabi ini meminta sesuatu yang lebih besar. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum puas, kemudian mengatakan kepada Arabi, ya Arabi salni, kedua kali. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Arabi mintalah sesuatu kepadaku. Maka Arabi ini seketika ia mengatakan, ya Rasulullah, uridu kalban yahrusul ghanami. Ya Rasulullah, aku menginginkan seekor anjing yang dapat membantuku mengurusi ternak-ternakku di padang pasir. Ya, tentunya kita mengetahui bahwa ketika para pengembala itu sangat membutuhkan seekor anjing ya untuk menjaga ternak-ternak mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk memberikan anjing terlatih kepadanya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum puas dengan permintaan kedua dari Arabi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar Arabi ini meminta sesuatu yang lebih besar. Maka ketiga kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Arabi salni, wahai Arabi mintalah sesuatu kepadaku. Ya. Maka Arabi seketika mengatakan, ya Rasulullah, uridu ammatan takhdimu ahli. Ya Rasulullah, aku menginginkan seorang budak wanita yang dapat berkhidmat kepada keluargaku. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika mendengar tiga permintaan dari Arabi, Nabi tidak puas. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, ya Arabi, a'ajizta an takuna ka'ajuzi bani Israel. Wahai Arabi, tidak mampukah engkau meminta dengan sebuah permintaan yang pernah diminta oleh orang tua dari Bani Israel kepada Nabiullah Musa? Wahai Arabi, tidak mampukah engkau meminta dengan sebuah permintaan yang pernah diminta oleh orang tua dari Bani Israel kepada Nabiullah Musa? Maka Arabi yang hadir, ya, Arabi beserta dengan sahabat yang hadir penasaran, ya, apa kira-kira permintaan orang paling tua dari Bani Israel kepada nabinya Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Ini berapa menit dulu ini? Lanjut ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kisah yang terjadi di zaman Nabiullah Musa. Ya. Ketika Nabiullah Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi berkisah kepada mereka, ya, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah meninggalkan Mesir. Nabiullah Musa mengajak Bani Israel untuk berhijrah bersama dengan beliau, ya. Kemudian Bani Israel mengatakan protes, ya. Wahai Nabiullah, kami tidak bisa meninggalkan tempat ini karena dahulunya nenek moyang kami telah diambil sumpah oleh Nabiullah Yusuf untuk tidak meninggalkan tempat ini kecuali harus membawa jasad Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah wafat, ya. Maka Nabiullah Musa mengatakan, mudah, gampang, ya. Duluni ila qabri Yusuf, bawa aku ke kuburan Nabiullah Yusuf. Kemudian Bani Israel mengatakan, tidak semudah yang engkau bayangkan wahai Musa, karena tidak ada yang mengetahui kuburan Nabiullah Yusuf kecuali orang paling tua dari Bani Israel. Ketika orang paling tua ini mau meninggal, diserahkan ke orang tua berikutnya, ya. Nabiullah Musa mengatakan, bawa aku ke tempat orang yang paling tua dari Bani Israel. Dibawalah Nabiullah Musa ke tempat Ajuz, ya, seorang perempuan yang paling tua dari Bani Israel. Kemudian Nabiullah Musa menyampaikan perihal hijrahnya, ya. Kemudian minta di mana lokasi kuburan Nabiullah Yusuf digali, kemudian dibawa nanti hijrah, kemudian akan dikubur kembali, ya. Maka orang tua Bani Israel mengatakan, "Da wahai Musa, saya tidak akan menyampaikan hal ini kepadamu." Ya. Kemudian Nabiullah Musa sempat negosiasi dengan mengatakan, "Ini perintah Allah." Ya. Kemudian wanita ini mengatakan, "Da, kecuali dengan satu syarat." "Boleh wahai Musa, saya akan kabarkan kepadamu di mana letak kuburan Nabiullah Yusuf, tapi dengan satu syarat." Apa syaratnya? Maka Nabiullah mengatakan apa? Ya. Maka orang tua dari Bani Israel disebutkan dalam riwayat, wanita ini sedikit amalnya, ya. Paling tua, sudah dekat dengan kematiannya, ya. Dia mengatakan, "Ya Musa, syaratnya apa? Uridu ma'aka fil jannah." Wahai Musa,
Aku ingin bersua denganmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Surga apa jemaah? Surga Firdausil A'la. Ya, surga Firdausil A'la. Ternyata Nabi Allah Musa menangguhkan karena masalah surga dan neraka bukanlah urusan beliau. Ya, akhirnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada beliau bahwa wanita tersebut akan bersama dengan Nabiullah Musa di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan di mana letak kuburan Nabiullah Yusuf, digali, kemudian dibawa hijrah dan dikubur kembali. Tentunya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat himmah, cita-cita, obsesi yang dimiliki oleh orang tua dari Bani Israel berbeda dengan yang dimiliki oleh Arabi, Arab Badui. Ya. 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, minta kepadaku. Yang dipikirkan adalah dunia. Namun orang paling tua dari Bani Israel, ya, dengan satu pertanyaan apa? Uridu ma'aka fil jannah. Ini menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi yang dimiliki oleh orang tua dari Bani Israel ini. Maka kisah Arabi ini tidak berlaku kepada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ahlu sufah. Ya, ahlu sufah sebagaimana yang kita ketahui, mereka yang tinggal di masjid belajar bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk ahlu sufah itu siapa? Abu Hurairah. Ya, ada sekitar 70 orang sahabat jika tidak salah. Ya, maka di antara sahabat ahlu sufah ini ada yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Siapa namanya? Rabi'ah bin Ka'ab. Di antara kebaikan yang dilakukan Rabi'ah bin Ka'ab, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, Rabi'ah bin Ka'ab ini ketika malam hari tidur di depan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan air, ya, untuk minum, Rabi'ah ini segera mengambil air dan memberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan air untuk beliau berwudu, Rabi'ah ini segera mengambil air wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bertemu dengan salah seorang sahabatnya, maka dengan cepat Rabi'ah ini apa? Memanggil sahabat yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan khidmat yang diberikan oleh Rabi'ah bin Ka'ab ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kagum kepadanya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Khaybar, ya, dengan membawa ghanimah yang sangat banyak, antum tahu sendiri ahlu suffah itu sangat menginginkan pakaian dan makanan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, ya, kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, salni, dengan pertanyaan yang sama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanyakan kepada Arabi, ya Rabi'ah, salni, mintalah sesuatu kepadaku. Maka Rabi'ah ini mengatakan, ya Rasulullah, boleh saya berpikir sejenak? Ya silakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perut lapar, baju compang-camping, uang nggak ada. Ya, ini kondisi apa? Sahabat Rabi'ah. Namun ketika mendengar, ya, ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku, apa saja yang engkau inginkan. Maka Rabi'ah minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpikir sejenak. Ya. Kemudian Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah mendapatkan apa kira-kira yang akan saya mintakan kepada anda. Maka Rabi'ah ini mengatakan, ya Rasulullah, uridu murafaqata fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bersua denganmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya, sungguh berat permintaan dari sahabat Rabi'ah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, ya Rabi'ah, a'inni ala dzikrika bi katsratis sujud. Wahai Rabi'ah, ya, tolong bantu aku untuk selalu mengingat kepadamu dengan engkau memperbanyak sujud. Ya, insyaallah dengan memperbanyak sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingat Rabi'ah dan ia akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdausil A'la. Ini juga pernah terjadi pada seorang sahabat yang mulia, ya, yang bernama Thauban. Thauban ini ketika beliau berada di rumah bersama dengan istrinya dalam keadaan beliau gelisah, ya, sedih. Tiba-tiba beliau meninggalkan istri beliau, datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tarqal baba.
Kemudian Thauban ini mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Thauban ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, gelisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Apa gerangan denganmu wahai Thauban?" Ya. Kemudian Thauban mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ma'na, ya, "Ya Rasulullah, akunu ma'aka al-yawma, walakin idza mittu wa kunta anta fil jannah wa ana wallahu a'lam bimakani." Ya Rasulullah, kami sekarang bisa bersua denganmu. Dalam keadaan menangis dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sekarang bersua denganmu di dunia. Namun ketika engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya engkau akan mendapatkan surga paling tinggi. Wa amma ana wallahu a'lam bimakani." Adapun aku, ketika Allah mewafatkanku, maka aku tidak mengetahui posisiku di mana. Ya. Ketika terjadi peristiwa ini, dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Thauban ini, dengan seketika ya, turun ayat dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, dalam kisah ini, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikumpul dengan di kalangan para nabi. Was-siddiqin, mereka akan dikumpulkan di kalangan siddiqin. Ya, siddiqin ini para mufassir menafsirkan itu sekaligus Abu Bakar. Ya. Wasyuhada, mereka juga akan dikumpulkan bersama dengan para syuhada. Ya, para mufassir menyebutkan apa syuhada itu siapa? Umar, Utsman, Ali, ya. Was-salihin, mereka juga akan dikumpulkan di hari akhirat dengan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka semuanya merupakan sahabat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahana bi nuzuli hadhil ayah." Tidak ada kebahagiaan yang kami rasakan kecuali tak kala ayat ini turun. Ya. Usyhidullah, beliau mengatakan, aku memberikan persaksian kepada Allah, annani uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah, wa uhibbu Abu Bakar, aku mencintai Abu Bakar, wa uhibbu Umar, dan aku mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbihim hadza walau kuntum lam a'mal bin amalihim. Ya. Aku berharap, ya, dikumpulkan bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka, walaupun aku belum mampu beramal sesuai dengan amalan mereka. Ini kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana himmah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup di dunia dengan tujuan akhirat. Ya, himmah mereka apa? Untuk bisa masuk surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita ketahui bahwa usia Rabi'ah, ya, sahabat yang tadi kita sebutkan, itu usianya masih 14 tahun. Tapi tarbiyah imaniyah tentang surga masuk ke dalam jiwanya. Maka ketika ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang terpikirkan olehnya kecuali apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya seorang mukmin juga harus memiliki obsesi, cita-cita yang tinggi masuk surga Firdausil A'la bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini yang harus kita tanamkan dalam sanubari kita, yang kita tanamkan pada anak-anak didik kita, ya, untuk memiliki cita-cita yang mulia ini. Kemudian yang kedua, ada cita-cita yang lebih besar lagi, ya, daripada cita-cita yang pertama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga. Ya ahlul jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, inni qad raditum ankum fa hal raditum anni? Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga, aku sudah ridha kepada kalian.
dalam surga ini. Apakah kalian sudah ridha kepadaku? Maka penduduk surga mengatakan, qalu law malana la narda wa qad adkhaltana al-jannata wa anjaytana 'anil nar. Bagaimana kami tidak ridha ya Allah? Engkau telah masukkan kami ke surga, ya. Engkau jauhkan kami dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam makna tamannau ilayya, mintalah sesuatu kepadaku. Maka penduduk surga mengatakan, tidak ada lagi yang bisa kami minta ya Allah. Semua sudah Engkau kabulkan. Semua sudah kami dapatkan di surga-Mu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala inkasyafallahu al-hijab, membuka hijabnya, ya, menampakkan dirinya kepada mereka penduduk surga. Kemudian fama'utu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila wajhillahil karim. Maka tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa yang mereka rasakan dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali tak kala mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, kepada mereka orang-orang yang beriman al-husna. Al-husna ditafsirkan oleh para ulama al-jannah. Wa ziyadah, az-ziyadah sepakat para ulama menyebutkan apa? Makna ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah, ya. Penduduk surga nanti dalam surga wajah mereka berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, pandangan mereka tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kepada penduduk surga apa saja yang mereka inginkan di surga Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi kami ada tambahannya. Maka tambahan ini apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memasukkan kita semuanya ke dalam surga Firdausil A'la bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan karunia, memberikan rezeki kepada kita di surga Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbil izzati, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.